tindakan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Disyani yang bertugas pagi ini untuk perawat Ibu. Betul dengan Ibu Afifah? Iya benar. Oh iya Ibu Afifah, tadi saya lihat habis jalan-jalan pagi ya Bu? Iya benar, baru habis selesai jalan pagi. Oke, baru habis jalan pagi. Gimana rasanya Bu setelah jalan pagi? Ya segar. Kita mulai dari bagian leher terlebih dahulu. Kita inspeksi apakah leher pasien ini normal sama bagian kiri dan kanan, atau ada kejadian lordosis hepat dan kejadian miring pada leher pasien. Setelah inspeksi, kita bisa lakukan palpasi dengan cara memposisikan jempol pada tulang servikal dan dua jari lainnya di daerah jugularis. Nah, setelah itu kita mulai dengan meraba bagian servikal dari atas sampai ke bawah. Kita lihat apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Kemudian daerah jugularis juga diraba dari atas sampai ke bawah. Kemudian dua jari lainnya kita angkat, lalu kita raba dari atas sampai bagian depan tiroid. Kemudian kita raba juga di sekitar bahu. Kita dengar apakah ada suara klik atau suara patah tulang. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan leher dari bawah, ke bawah, kemudian ke atas. Lalu fleksi lateral, memiringkan ke kepala ke kanan dan ke kiri. Lalu lakukan gerakan berputar atau rotasi. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan bahu. Kita lihat, kita inspeksi apakah bahu kiri dan bahu kanan itu simetris atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan palpasi kepada bahu pasien dengan cara kita fiksasi bagian ini, kemudian kita lakukan perabaan. Kita rasakan apakah ada benjolan atau pasien kita mengeluhkan nyeri. Kemudian bisa juga dengan cara kita minta pasien untuk menggerakkan tangan ke samping, lalu kita raba. Dan bisa juga dengan cara seperti ini. Kemudian kita raba bahu pasien. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk melakukan pergerakan bahu, yaitu fleksi, Ibu tangannya ke atas, kemudian ekstensi ke belakang. Lalu kita minta pasien juga melakukan gerakan abduksi ke atas, lalu aduksi, seperti itu. Nah, setelah itu kita periksa bagian siku pasien. Kita lihat, kita inspeksi daerah siku pasien. Kemudian kita lakukan palpasi dengan cara kita angkat tangan pasien, kemudian kita raba seperti ini. Atau dengan cara kita angkat sedikit, kemudian kita lakukan perabaan. Dan diangkat lebih tinggi lagi, kemudian kita lakukan perabaan pada siku pasien. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan siku, yaitu dengan cara menggerakkan ke depan dan ke belakang. Nah, lalu kita masuk ke pemeriksaan pergelangan tangan. Kita inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita lakukan palpasi dengan cara kita pegang telapak tangan pasien, kemudian kita ketuk atau kita raba dengan jari telunjuk, atau bisa juga kita lakukan perabaan dengan menggunakan jempol seperti ini. Lalu kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan pergerakan pergelangan tangan dengan cara ke bawah, kemudian ke atas, lalu ke samping, dan ke samping kiri. Kita lakukan pemeriksaan di daerah punggung pasien. Yang pertama, kita lakukan inspeksi. Kita lihat apakah kondisi punggung pasien kita ini mengalami kelainan seperti lordosis, kifosis, skoliosis, ataupun gibus. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi dengan memposisikan ibu jari di daerah spinal dan menelusuri sampai daerah lumbal. Nah, kita telusuri apakah pasien kita ini mengalami nyeri atau ada kita rasakan benjolan. Nah, setelah itu kita lakukan juga di bagian depan dengan cara yang sama.
dan tangan kita berhentikan di daerah abdomen serta meminta pasien untuk menarik nafas serta menghembuskan nafas, di mana tujuannya untuk menilai kekuatan otot abdomen pasien kita. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan pada bagian punggung. Nah, untuk pergerakan punggung kita mulai dengan posisi membungkuk. Nah, kemudian tegak kembali tetapi agak mencondongkan badan ke belakang. Nah, setelah itu memutar badan 40 derajat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan panggul. Kita inspeksi terlebih dahulu bagaimana keadaan panggul pasien, kemudian kita lakukan palpasi di daerah tulang panggul pasien. Kita kaji apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Nah, kemudian kita lakukan pergerakan daerah panggul. Pergerakan pada daerah panggul, kita minta pasien untuk mengangkat kaki setinggi 140 derajat. Silakan Bu diangkat kakinya. Nah, begitu juga dengan kaki yang sebelah. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk menelungkup. Nah, untuk posisi menelungkup, kita minta pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 10 derajat. Ini sih, Bu. Nah, begitu juga dengan kaki sebelahnya. Lalu, kita minta juga pasien untuk mengangkat kaki, menepuk kaki, permisi Bu. Kemudian diarahkan keluar dan ke dalam. Begitu juga dengan kaki yang sebelahnya. Kemudian untuk pergerakan panggul lainnya, kita minta pasien untuk menggerakkan kaki keluar dan ke dalam. Sebenarnya juga. Lalu kita minta pasien untuk mengangkat kaki, diangkat kakinya Bu. Kemudian digerakkan ke keluar dan ke dalam. Itu dengan kaki yang sebelahnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan diskrepensi atau kesenjangan anggota gerak. Kita mulai dengan menggunakan meteran. Kita ukur dari bagian sias, dari bagian malleolus ke bagian sias. Kemudian kita bandingkan antara kaki kanan dan kaki kiri, serta kita ukur dari malleolus hingga ke bagian pusat pasien. Ukur dari tulang malleolus sampai ke sias. Lalu kita ukur yang sebelahnya. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan mengukur malleolus sampai ke pusat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada daerah lutut pasien. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu apakah antara tulang lutut kanan dan kiri di kakinya itu sama atau simetris. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita minta pasien untuk duduk dengan sedikit kaki diangkat. Nah, kemudian kita palpasi lutut pasien apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita bisa meminta pasien untuk melakukan pergerakan lutut. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan lutut dengan cara meminta pasien mengangkat kaki terlebih dahulu. Diangkat kakinya Bu, kemudian ditekuk. Nah, untuk kaki yang sebelahnya juga seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di ankle atau kaki. Yang pertama kita inspeksi kaki pasien, kemudian kita lakukan palpasi dengan cara meraba kaki pasien apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Kemudian kita bisa minta pasien kita untuk melakukan pergerakan di ankle atau kaki dengan cara kaki digerakkan dengan sedikit menekuk, kaki
digerakkan ke bawah, kemudian ke atas, lalu digerakkan ke bagian dalam dan bagian luar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji PALES, di mana untuk memeriksa apakah pasien kita terkena sindrom tuner karpal atau tidak. Di mana nanti pemeriksaannya ini jika pasien mengalami kesemutan, maka pasien dicurigai mengalami sindrom tersebut. Nah, caranya bisa kita minta pasien untuk mengangkat tangan, ibu tangannya diangkat, kemudian dilipat, lalu minta pasien untuk menarik tangannya dan pergelangan tangan itu ditekuk. Nah, kita tunggu selama 60 detik. Jika setelah 60 detik atau sebelum 60 detik pasien kita mengatakan mengalami kesemutan, maka dicurigai pasien kita ini mengalami sindrom tuner karpal. Boleh turunkan lagi, Bu. Nah, uji selanjutnya adalah uji Tinels, di mana tujuannya sama untuk memeriksa apakah pasien kita ini mengalami kesemutan, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu kita melakukan pengetukan pada pergelangan tangan pasien kita. Permisi, Bu. Nah, kita lakukan pengetukan 3 kali di daerah pergelangan tangan pasien. Nah, apakah jika misalnya pasien mengeluhkan kesemutan, maka uji Tinelnya hasilnya adalah positif, dan sebaliknya jika pasien tidak mengeluhkan kesemutan, maka hasilnya adalah negatif. Nah, uji Tinels ini juga bisa kita pakai dengan menggunakan hammer. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara melakukan uji refleks hammer. Dengan menggunakan hammer, kita ketuk patella pasien dengan syarat kaki pasien tidak menumpu di tanah ataupun lantai. Nah, kita ketuk di patellanya. Nah, jika saat dilakukan pengetukan dan kaki pasien otomatis bergerak, maka respon patellanya itu masih baik. Selanjutnya memeriksa tanda benjolan dan tanda balon di daerah patella pasien. Nah, yang pertama untuk tanda benjolan kita fiksasi di daerah patella pasien, lalu kita rasakan apakah ada cairan atau tidak, kemudian kita raba. Nah, selanjutnya untuk tanda balon kita lakukan fiksasi tidak hanya di patella tetapi di sekitar patella juga. Kita rasakan apakah ada cairan atau tidak. Nah, kalau jika ada, maka kita lakukan perabaan kembali di patella pasien. Sekian tindakan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Terima kasih, selamat pagi.